Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Ya, sekali lagi kami selalu mendoakan kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita sudah pada tahap akhir ya, yaitu pemasangan daun sayap dari replika yang beberapa episode sudah kita eh, kerjakan tahap-tahapannya, dan hari ini kita sudah melihat replika ini sudah diwarnai dan sudah siap untuk pemasangan daun sayapnya ya teman-teman ya. eh, Bagaimana dan dari apa bahannya? Ini teman-teman ya, bahannya itu adalah jenis kawat untuk parabola ya teman-teman ya, sejenis kawat jaring ini ya. Nah, kita bisa dapatkan ini di toko bangunan. Biasa disebut sama toko bangunan itu, ini adalah kawat parabola, kawat ram parabola ya teman-teman. Tapi ini yang bukan dari aluminium ya teman-teman ya, ini dari baja ya. Jadi dia sedikit agak keras dan ujungnya tajam teman. Namun dia juga mudah lentur teman-teman ya, mudah lentur, mudah dibengkokkan ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana kita cara memasangnya? Begitu kita sudah mendapatkan dari toko bangunan ya teman, kita buat dulu ukurannya, ukuran panjang dan lebar yang kira-kira sudah bisa kita buat ukuran teman-teman. Jadi kalau terlalu lebar kan kita sulit untuk membuat mal ya, atau menggaris ukurannya. Jadi kita potong seperti ini, yang kita ukur terlebih dahulu panjang dan lebar yang kita butuhkan teman-teman. Untuk ini kita butuhkan panjang seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi jangan terlalu pas, kita sedikit ada kelebihan lebar dari masing-masing sisi, baik dari ujung maupun dari samping kiri kanan ya teman-teman. Dan untuk memotongnya kita memerlukan garis ya teman ya, dimana kita harus menggaris pinggiran ini agar kita mendapatkan uh, batas yang tepat ya, untuk bagaimana kita memotong dan membentuk sayap ini yang akan kita pasang teman-teman. Oke teman-teman, kita memasang ini ya dengan ukuran seperti ini ya, agar kita bisa membuat garis dan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lebar juga, agar kita memudahkan untuk membuat garis ya teman ya, garis yang kita akan potong. Kita akan membuat garis ya teman-teman, dari ujung sayap ini ya, dari ujung rangka teman, kurang lebih 2 cm ya teman-teman ya. Kita ukur 2 cm seperti ini kurang lebih ya teman-teman, 2 cm, agar nanti pada waktu kita lipat ke dalam kerangka dalam ini teman-teman, dia tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, agar dia bisa mengikat dan bisa kita lengkungkan ke bagian dalamnya agar dia bisa lebih kuat ya teman-teman ya. Coba kita garis dulu teman-teman, dari sini mulainya 2 cm. Kita menggunakan spidol putih teman-teman ya, biar jelas ya. Spidol putih, kita terus tarik garis, jangan sampai dia melebar. Nah, kita akan mendapatkan ukuran yang tidak lebar dan tidak terlalu kecil teman-teman. Fokus ya teman-teman ya, agar dia tidak melebar dan juga tidak mengecil. Teman-teman ya, dari sini semakin mengecil ke sini ya teman-teman, dari sini semakin mengecil. Oke teman, kemudian kita memotongnya ya teman ya. Kita memotongnya dengan menggunakan gunting teman-teman. Kita memotong dengan menggunakan gunting dari garis yang sudah kita tandain tadi teman-teman ya. Menggunakan gunting.
Kita ikuti garis ini teman ya, terus kita ikuti garis. Oke teman ya, karena ini juga pinggirnya tajam ya teman, karena ini kawat baja ya teman-teman ya. Pinggirnya juga tajam, bisa melukai kulit kita teman-teman kalau kita kurang hati-hati. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan potongan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan lipatan ya teman-teman ya. Kita lakukan lipatan dari samping, bisa teman-teman, dari samping sini, dari samping sebelah sini kita bisa melakukan lipatan. Teman-teman, kita lakukan penegangan ya, jadi ada sedikit agak kencang ya teman-teman ya menariknya. Begini kita lipat. Nah, ini terus kita ikutkan teman-teman ya. Kita ikutkan terus lipatannya. Terus ikutkan lipatannya ya teman-teman. Ini. Dan ini juga kita lakukan lipatan di ujung sini teman-teman. Terus kita lakukan lipatan teman-teman. Ini sangat lentur ya teman-teman, walaupun baja dia bisa lentur ya teman-teman ya. Bisa lentur dengan cukup dengan jari kita. Juga perlu hati-hati ya teman-teman ya. Nah, nanti kita ada penyesuaian lagi kalau memang ada kurang rata, kita juga menggunakan alat ya teman-teman ya. Alatnya juga sederhana ya, teman-teman, kita bisa lakukan ini terus. Sedikit kita adakan penarikan ya teman, agar dia rentangannya tegang ya teman-teman ya, kenceng dan tegang ya teman-teman. Nah, perlu hati-hati. Sini juga ada ya teman-teman. Nah, terlebih dulu kita akan melakukan ini teman-teman, kita harus kembali membuka sedikit karet yang ini teman-teman ya. Kita akan menggunakan bor. Ya teman-teman, kita ambil lagi alat kita yang masih kurang. Oke teman-teman, kita terlebih dahulu kita buka dulu ya teman ya, karet ini dulu, karena dia ada bagiannya yang harus kita masukkan ke dalam teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah, ini kemudian kita buka gini teman-teman ya, kita buka. Nah, kemudian kita mulai memasukkan ya teman ya, bagian ini kita gunakan ini agar dia bisa masuk ke dalam sini. Seperti ini teman-teman, masukkan ini, kita lipat lagi agar dia juga terjepit di bagian dalam ya teman-teman ya. Dia menyatu dan terjepit teman-teman di bagian dalam. Ini bisa kita lipat ya teman ya, kita masukkan ke dalam, kita lipat aja di dalam dan dia akan terjepit seperti ini teman ya. Kemudian kita melakukan penyekrupan kembali, penguncian kembali, tadi yang sudah kita buka agar dia benar-benar terjepit dan masuk dengan oke teman.
demikian teman-teman ya, sehingga sayap ini masuk ke dalam dan terjepit di sini ya teman-teman. Kemudian untuk mengencangkan di setiap sisi pinggiran ini teman, kita menggunakan alat ini teman-teman ya. Kita lakukan pengikatan di sini, atau seperti kita lengkungan ke dalam ya teman ya, melalui alat catut ini teman-teman ya. Alat namanya alat catut, catok ini teman-teman ya. Ini teman ya, kita lakukan. Kalau kita menggunakan tangan kayaknya sudah kesulitan, makanya kita menggunakan alat ini teman-teman ya, agar dia bisa membengkok dan melingkar tengah lingkaran ke dalam rangka dalam ini teman-teman. Dan nanti dia akan mengikat kuat teman-teman, jangan khawatir, ini tidak akan lepas ya teman-teman ya, tidak akan lepas. Dan pakai alat ini juga kita harus hati-hati, karena kalau terlalu kuat dia juga bisa putus ya teman-teman ya, bisa putus. Terus kita lakukan ini dari setiap sisi sayap ini teman-teman. Kita akan mendapatkan seperti sayap dengan daun transparan ya teman-teman ya, karena kita kalau dari bahan lain itu tidak akan transparan ya teman-teman ya, dia akan tertutup. Dengan cara ini kita bisa sedikit mendapatkan sayap yang transparan teman-teman. Di sini seperti ada sudut-sudut seperti ini teman-teman, bisa kita sedikit melakukan pemukulan kecil-kecil untuk meratakan aja teman-teman ya. Dari ujung alat ini juga bisa teman-teman. Terus ya teman-teman, keliling ya teman-teman. Kita akan menghasilkan dari sini. Kanan harus kita atur teman-temannya agar tidak terlalu kuat. Dan kita bisa juga menggunakan kuku ya teman-teman ya, untuk wilayah atau daerah yang seperti ini sudah kita tidak bisa melakukan dengan alat ini. Kalau kita punya kuku bisa ya teman-teman ya. Kita penggabungan dengan kuku ya teman-teman. Dan yakin teman ini sangat mengikat, sangat kuat ya teman-teman ya, dengan melengkungkan, kita membengkokkan di bagian dalam ini ke sisi dalamnya rangka ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan lembaran daun sayap ini ya teman, cukup tegang, kencang dan kuat teman-teman, tidak mungkin dia akan lepas ya, atau longgar ya teman-teman ya. Yakin ini sangat kuat sekali teman-teman, dan sudah ketegangan sudah kita rasakan cukup teman-teman. Demikian pula nanti kita akan bikin lagi teman-teman untuk yang sebelah sini ya, kita sudah juga siapkan seperti tadi. Kita akan melakukan pengukuran kembali di sebelah sini ya teman-teman ya, kita akan melakukan pengukuran kembali ini. Oke teman-teman, ini kita akan melakukan pembatasan garis ya, seperti tadi kurang lebih 2
senti ya teman-teman ya, jangan terlalu lebar atau jangan terlalu kecil, hingga pada saat kita lipat nanti ya teman-teman. Ini kita coba dari sini, ingat jangan terlalu tipis ya teman-teman ya, nanti dia tidak bisa mengikat kuat ya. 2 cm itu sudah ukuran seperti sudah minimal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lakukan lagi pemotongan. Harus hati-hati teman, karena ini ujungnya tajam ya teman-teman ya, harus hati-hati juga. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pemotongan ini. Kita akan melakukan pemasangan lagi teman-teman di sini. Oke, seperti tadi kita lakukan pelengkungan ya teman ya, pelengkungan ini teman-teman ya. Oke, kita lakukan dari sini dulu, kemudian dari sebelah sini kita tarik ketegangan ya teman-teman ya, agar dia mendapat ikatan yang kencang ya teman-teman, kencang. Ini terus ke sini teman-teman ya, ujung sini, agar dia mengikat sementara. Ujung sini, ini, kemudian di sini, sini terus sini, ini. Oke teman-teman. Oke, kita kembali ke bagian bawah sini. Ini oke teman-teman, ini sudah, ini kita tinggal melakukan penguatan, kemudian kita buka lagi kembali di sini. Ikatan dari karet ini akan kita masukkan bagian yang ini. Ya, kita buka sini. Nah, kayak gitu teman-teman, kita bisa masukkan ini ke dalam sini ya. Kemudian kita melakukan pelipatan di sini, dan lagi kemudian ini bisa kita lipat ke dalam teman-teman. Kita lipat ke dalam aja, ini kita lipat ke dalam. Nah, ini akan terjepit ya teman-teman ya, ini akan terjepit di bagian dalam sini. Kembali kita skrup teman-teman. Oke, ini sudah terkunci ya teman-teman ya, sudah terkunci.
Oke teman-teman, ini ada bagian lagi yang harus kita sempurnakan di sini. Kita menggunakan obeng teman-teman ya, agar dia tidak agar rapi teman-teman. Nah, berikutnya seperti tadi teman, kita menggunakan alat ini untuk mengelem ya, mengklem ini langsung ke bagian dalam sini. Harus teliti teman-teman, jangan sampai terlalu kuat karena dia bisa juga robek teman-teman, karena ini juga kawatnya cukup halus. Terus teman-teman, oke, kita lanjut terus sampai ke sisi sini. Dan bila ada yang menonjol seperti ini teman ya, kita cukup memukulnya sedikit aja dengan ini, kemungkinan masih ada yang mengeras ya teman-teman, mengeras karena kita membuat sudut di sini, akhirnya dia agak sedikit menonjol. Namun ini sangat mudah untuk kita lakukan penyesuaian ya teman ya. Bagian yang di sini seperti kita sulit untuk menggunakan alat ini, kita bisa menggunakan kuku ya teman-teman ya, seperti ini. Kita lipat ke selah bagian dalam rangka besi ini teman-teman ya, karena dia juga lunak, teman bisa kita menggunakan kuku teman-teman. Inilah kegunaan kuku ya teman ya, bisa untuk membantu proses pekerjaan ini teman-teman. Kita ngambil posisi dari sebelah sini, teman-teman, agar kita bisa mengunci. Ini kita lipat ke dalam, kita bisa menggunakan kuku dari sebelah sini teman-teman, sebelah sini. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan dua sisi sayap ya teman-teman ya, dua sisi sayap ya, sudah cukup kuat teman-teman, sudah cukup kuat. Ini sedikit kita rapikan aja teman-teman, sedikit kita rapikan bawah. Ini sudah menjadi suatu ikatan yang kuat ya teman-teman ya, jadi tidak mungkin lepas dari rangka ini teman, karena kita secara keseluruhan dikelilingi ini kita sudah melakukan klem ya, membuat klem sendiri dari rangkaian kawat ram ini teman-teman. Kebetulan kawat ram ini dari baja, begitu kita lengkungkan ke besi dalam ini dia sudah mengikat teman-teman, apalagi keseluruhan dari sisi ini sudah kita lengkungkan semua. Jadi ini kita sudah mendapatkan dua daun sayap dari lebah ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecatan teman-teman. Jadi ini tidak selesai hanya sampai di sini, kita akan lanjutkan pengecatan teman-teman. Oke teman-teman, kita lakukan pengecatan. Namun sebelum kita lakukan pengecatan, kita harus menutupi dulu bagian bawahnya teman-teman ya, bagian bawahnya. Nah, seperti ini kita tutup dulu di bagian bawahnya teman-teman, sampai sebatas sayap ini, seperti ini teman-teman.
Ya, kita tutup bagian bawahnya agar pada saat kita lakukan pengecatan tidak apa tidak mengenai atau cipratannya tidak mengenai bagian bawah, teman-teman. Kita lakukan dulu pengecatan dengan warna sedikit kecoklatan ya teman-teman ya, sedikit kecoklatan ya teman. Nah, ini tujuannya juga untuk melindungi kawat baja ini agar dia bisa lebih tahan ya teman ya terhadap cuaca, terhadap korosi teman-teman. Kita lakukan pengecatan. Ini cuma untuk melindungi. Oke, lanjut. Oke teman-teman. Ini karena kita juga warna kawatnya kebetulan warna coklat, kita dengan warna coklat, jadi dia tidak begitu seperti ada perubahan ya teman-teman ya. Karena tujuan kita memang hanya untuk melindungi kawat ini dari karat ya teman-teman ya. Ini perlindungan awal teman-teman ya, sebelum ya. Jadi kita cat dengan warna coklat untuk melindungi warna, dan memang dengan warna coklat ini kita juga bisa memenuhi kriteria warna dari sayap ini teman-teman ya, karena warna sayap ini juga sedikit agak kecoklatan dan transparan, jadi tidak begitu gelap ya teman-teman ya, tidak begitu gelap. Sisi sebelahnya lagi, di samping mewarnai juga ini suatu langkah untuk melindungi kawat baja ini teman-teman, biar bisa tahan lama dan bebas dari korosi teman-teman. Kita lakukan pengecatan ini teman-teman. Karena kawat ini adalah kawat baja, termasuk baja lunak ya teman-teman ya. Namun kalau sudah awalnya juga kawat ini sudah dilindungi sama cat ya teman, tapi untuk pertahanan keduanya kita perlu lindungi lagi dengan cat ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat pewarnaan teman dengan sedikit kombinasi warna kuning. Sedikit warna kuning ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba warna kuning hanya di bagian ini aja teman-teman, hanya di bagian sisi luarnya aja teman-teman ya, hanya di bagian sisi luar aja seperti ini agar kelihatan sayap ini memang ada ketebalan dan ada ketipisan ya teman-teman ya. Kita bikin gradasi ya teman-teman, gradasi warna, namun tujuannya adalah untuk membuat sayap ini kelihatan lebih hidup teman-teman, membuat sayap ini lebih hidup dan benar-benar seperti sayap lebah teman-teman ya. Ini teman-teman bisa teman-teman praktekkan juga nanti jika memang teman-teman mengikuti dari awal. Sebelah sini lagi teman-teman ya. Ya, kemungkinan kalau bagi yang tidak mengikuti channel ini ya teman-teman ya, kemungkinan akan banyak pertanyaan bagaimana prosesnya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti channel ini, kalian sekarang bisa mengetahui sendiri dan bisa mempraktekkan ya teman-teman. Ini tutorial ya teman-teman ya, edukasi yang bermanfaat untuk
mengembangkan karya ini teman-teman. Kita tambahin sedikit teman-teman biar dia lebih semarak warnanya, namun kita tidak boleh terlalu tebal ya warnanya teman-teman ya. Cukup dia hanya seperti biasnya, seperti gradasi sederhana, namun memberi kesan yang luar biasa. Oke teman-teman, kita kembali membuka ini. Begitu teman-teman, kita bisa lihat ya, sayap ini begitu indahnya ya teman-teman ya. Sudah merupakan satu bagian dari warna lebah ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah langkah terakhir dari pembuatan lebah ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk episode ini harus saya akhiri dulu sampai di sini. Adalah tahapan terakhir kita proses pembuatan replika lebah dari karet ban bekas. Sampai pada hari ini kita sudah memasang daun dari sayap lebah ini. Oke teman-teman, semoga channel ini dan karya ini bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang.